Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mulyati, NIM 0578055696, mahasiswa Universitas Terbuka. Coba angkat tangan, siapa di sini yang pernah merasa sibuk seharian harus membalas chat, email, atau meeting Zoom, tetapi hasil pekerjaannya justru terasa sedikit. Hadirin yang saya hormati, kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini teknologi sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hampir semua aktivitas, termasuk dunia kerja, sudah bergantung pada sistem digital. Di satu sisi, hal ini membawa kemudahan yang luar biasa. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru yang seringkali tidak disadari, terutama terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Digitalisasi Terhadap Penurunan Kinerja Karyawan di Era Kerja Modern. Jika kita melihat lebih dalam, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam fenomena digital ini. Digitalisasi telah mengubah cara kerja secara besar-besaran. Banyak pekerja kini sudah otomatis dan komunikasi berlangsung sangat cepat. Akibatnya, ketergantungan terhadap perangkat digital semakin tinggi. Karyawan tidak hanya bekerja di kantor, tetapi juga tetap terhubung melalui email, aplikasi, dan platform komunikasi lainnya, bahkan di luar jam kerja. Tanpa disadari, kondisi ini menciptakan tekanan yang terus-menerus karena pekerja seolah-olah tidak pernah benar-benar berhenti. Disinilah mulai masalah yang sering dialami banyak pekerja. Batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi semakin kabur. Banyak karyawan yang merasa selalu standby, meskipun sebenarnya sudah di luar jam kerja. Selain itu, tuntutan menguasai berbagai sistem digital membuat beban kerja semakin berat. Belum lagi gangguan kecil seperti notifikasi yang terus muncul, yang terlihat sederhana tapi sangat mengganggu fokus kerja. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, dampaknya tidak bisa dianggap ringan. Salah satunya adalah digital overload, yaitu kondisi ketika seseorang terlalu lama terpapar perangkat digital tanpa jeda yang cukup. Menurut WHO, kondisi ini dapat berkembang menjadi burnout, yaitu kelelahan secara fisik dan mental, yang menyebabkan kinerja serta motivasi kerja menurun. Selain itu, laporan Goal Up menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan secara global masih rendah, sehingga banyak pekerja belum terhubung secara emosional dengan pekerjaannya. Sementara itu, MC Kinch dan Company menegaskan bahwa gangguan digital, seperti email yang terus masuk dan kebiasaan multitasking, dapat menurunkan fokus dan efektivitas kerja. Contohnya di sektor retail, karyawan tidak hanya melayani pelanggan secara langsung, mereka juga harus mengoperasikan berbagai sistem digital seperti kasir, inventory, hingga aplikasi layanan, sehingga beban kerja menjadi lebih kompleks dan konsentrasi mudah terganggu. Kondisi ini bukan tanpa jalan keluar. Yang dibutuhkan adalah pengelolaan teknologi yang lebih seimbang, artinya penggunaan teknologi tetap dilakukan, tetapi dengan batasan yang sehat. Misalnya dengan mengatur komunikasi kerja di luar jam kerja, membagi beban kerja secara profesional, serta memberikan perhatian pada kesehatan fisiologis karyawan. Dengan cara ini, teknologi tidak lagi menjadi sumber tekanan, tetapi justru menjadi alat yang membantu meningkatkan produktivitas. Hadirin yang saya hormatin, dari pemaparan ini, kita dapat melihat bahwa digitalisasi sebenarnya bukan penyebab utama menurunnya kinerja karyawan. Tantangan utamanya adalah bagaimana kita mampu mengelola perubahan ini dengan bijak. Jika dikelola dengan tepat, digitalisasi justru dapat menjadikan kekuatan besar yang mendorong produktivitas secara efisiensi dan kerja di era modern. Oleh karena itu, mari kita bijak dalam menggunakan teknologi agar produktivitas kerja tetap optimal di era digital.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.